Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musyaddiqina wal musyaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Innal musyaddiqina wal musyaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ya, gimana kabarnya sahabat Salbang semuanya di rumah? Gimana kabar puasanya? Masih kuat? Oke, menjelang buka puasa ini Pak Noval akan menjelaskan tadi ayat yang telah dibacakan oleh Mbak Humaira, yakni Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Noval akan menjelaskan tafsir dari Quran Surat Al-Hadid yang dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil Quran. Dalam kitab tafsirnya, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa Quran Surat Al-Hadid ayat 18 yang tadi dibacakan itu memiliki dua penafsiran, yakni Al-Musaddiqin dan Al-Musaddiqat itu dimaknai sebagai orang yang percaya, yakni orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu penafsiran pertama. Namun, penafsiran kedua, penafsiran yang lebih umum diungkapkan oleh para mufassir, yakni al-musaddiqin dan al-musaddiqat yang dimaksud di dalam ayat tersebut, yakni menjelaskan mengenai orang-orang yang bersedekah, baik itu laki-laki dan perempuan. Oke, pada penjelasan selanjutnya dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan tujuan yang baik, maka dia akan dilipat gandakan rezekinya dan akan mendapatkan balasan yang mulia, yakni balasan surga di sisi Allah. Lantas kita kemudian bisa bertanya, Pak, apa sih tujuan dari bersedekah? Ya, para ulama kita menjelaskan bahwasanya tujuan dari sedekah adalah untuk mensucikan harta kita. Kita harus menyadari bahwasanya harta yang selama ini kita kumpulkan, harta yang selama ini kita peroleh itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hak di setiap harta yang sudah kita miliki. Ada hak orang lain pada harta yang kita miliki saat ini. Maka salah satu tujuan dari bersedekah adalah untuk mensucikan harta dengan cara menyedekahkan, memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang dianggap kurang mampu. Gitu ya, paham? Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah sedekah itu hanya berupa uang? Apakah sedekah itu hanya berupa harta? Nah, tentunya tidak. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan tabassamuka liwajhi akhika shadaqah, bahwasanya senyummu, ungkapan atau ekspresi kebahagiaanmu terhadap saudaramu itu juga merupakan suatu bentuk sedekah, ya. Jadi sedekah itu tidak harus berupa uang, sedekah itu tidak harus berupa harta. Oke, seperti itu ya. Lantas ada pertanyaan lagi, apa sebenarnya hikmah kalau kita bersedekah, kalau kita rajin bersedekah? Lah,
Ada beberapa poin yang ingin Pak Naufal sampaikan. Yang pertama, hikmah dari bersedekah adalah Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda sesuai dengan penjelasan tadi ayat yang Mbak Humaira baca. Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 dijelaskan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi sumbulatin mi'atu habbah. Bahwasanya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah adalah sebagaimana dia sedang menanam satu bibit yang dari bibit tersebut tumbuhan yang mempunyai 7 batang. Di setiap cabang batang pohonnya itu menumbuhkan 100 buah. Lah berarti satu pohon itu menumbuhkan 700 buah. Bayangkan kita bersedekah 1000 semisal akan dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat ganda dengan angka yang begitu besar. Nah, itu salah satu hikmah dari bersedekah. Hikmah yang lain bahwasanya dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang menghendaki rizkinya dilampangkan, lah maka hendaknya dia bersedekah. Nah, salah satu tujuan dari bersedekah adalah untuk meringankan beban orang lain, memunculkan rasa kepedulian kepada saudara-saudara kita yang saling membutuhkan, gitu ya. Nah, seperti itu. Maka dalam sebuah hadis juga telah dijelaskan bahwa barang siapa yang meringankan beban saudaranya, maka kelak di akhirat Allah juga akan meringankan bebannya. Seperti itu ya. Allah juga akan menolongnya pada hari akhir kelak. Maka mumpung sekarang bulan Ramadan, ya, bulan dimana seluruh amal kebaikan dilipat gandakan, maka di sini Pak Naufal mengajak seluruh sahabat Salbang untuk senantiasa bersedekah dalam bentuk apapun. Syukur-syukur bisa memberikan, membantu, memberikan menu buka puasa semisal kepada tetangganya, memberikan takjil atau makanan-makanan ringan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ya, semoga apa yang Pak Naufal sampaikan mengenai tafsir Quran Surat Al-Hadid ayat 18 ini memberikan manfaat kepada diri Pak Naufal pribadi dan sahabat-sahabat Salbang semua. Terima kasih Pak Naufal sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.